waktu dari bayi hingga kalian wafat. Bahkan ada sebuah pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Bahwasanya belajar itu intinya adalah mentransfer pengetahuan ke dalam otak kita, sehingga kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan kehidupan kesehari-hari kita. Ada 4 cara bagaimana mempersiapkan diri kita sebelum belajar. Cara pertama adalah mindset yang benar. Ketika kita belajar, ada satu hal yang perlu kalian pahami, bahwasanya tentunya dari mulai kecil hingga sekarang kalian punya pengetahuan, tetapi kosongkanlah pengetahuan kalian bagaikan gelas kosong ketika kalian ingin diberikan pelajaran oleh guru-guru kalian. Jangan belum apa-apa kita sudah melaksanakan mental block atau memblok. Itu mah udah tahu, udah pernah, kok beda sih, harusnya kan nggak kayak gitu. Ini harus kalian paham. Pertama adalah set mindset kalian, gunakan. Seperti kalian melaksanakan olahraga, kalian butuh pemanasan. Jadi kalian lakukan pemanasan, persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang kedua adalah waktu yang benar. Terkadang kita melaksanakan sistem kebut semalam atau dikatakan sistem SKS, atau menggunakan jurus the power of kepepet. Pada saat waktunya ingin melakukan ini, melakukan itu, tugasnya udah mau selesai, baru di situ langsung tercerahkan semua jawaban ada di otak kalian. Jadi jadikanlah belajar ini sebuah kebiasaan. Kalau diibaratkan seperti orang mandi, ketika kita mandi, saya sudah mandi nih 10 jam, berarti besok-besok saya nggak usah mandi lagi. Saya sudah gosok gigi, berarti besok-besok saya nggak usah gosok gigi lagi. Kan tidak bisa seperti itu. Karena dikatakan dalam agama kita, bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Disinilah kita harus jadikan, kalau kita nggak belajar, kayaknya ada yang kurang nih. Kalau kita nggak sholat, kayaknya ada yang kurang nih, gitu ya. Kalau kita nggak melakukan kebaikan, kayaknya ada yang kurang nih. Jadikanlah, gunakanlah waktu yang benar untuk belajar. Meskipun sedikit, tetapi syaratnya adalah istiqomah, terus menerus. Kemudian cara yang ketiga, adalah dengan cara yang benar. Manusia itu adalah makhluk yang terlambat mengenal dirinya. Ketika kecil kalian ditanyakan mau jadi apa, dokter. Tapi ketika kalian SMP, SMA mau jadi apa cita-citanya, kalian bingung. Kenapa? Karena disinilah kalian mulai merasa, saya itu apa? Saya itu untuk apa? Tujuan saya itu hidup apa? Nah tentunya kita harus paham. Kalau diibaratkan, kita harus tahu kalau kita cabai, ya kita cabai. Kalau kita bawang, ya kita bawang. Nah di sini yang bisa beritahu adalah kita harus tahu minimal gaya belajar. Ada 3 gaya belajar yang utama, yaitu audio, ada visual, ada kinestetik. Bagaimana gaya belajar saya ya? Gaya belajar saya itu dengan cara membaca dan melihat visual. Gaya belajar saya adalah dengan saya mendengarkan pelajaran. Gaya belajar saya dengan melihat simulasi, melihat contoh dari praktekan Bapak Ibu guru saya. Kita harus tahu. Karena akan jadi masalah kalau kita tidak tahu bahwasanya kita cabai, tapi kita berlaku seperti bawang. Harusnya gaya belajar kita visual, tapi kita belajar memaksakan dengan audio. Nah, auditori. Nah, disinilah yang harus kalian pahami tentang apa sih cara belajar kalian, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian terakhir, yang keempat adalah lingkungan yang tepat. Bahwasanya ada dari kita kalau belajar harus sepi, kedengar jamuk lewat aja langsung blank, apa tadi ya, nyamuk lewat. Padahal ada juga yang belajar harus ramai bersama teman-teman, harus juga yang pasang headset sambil belajar. Nah seperti itulah lingkungan yang tepat dan juga lingkungan belajar. Jadi lingkungan kalian mempengaruhi masa depan kalian. Dalam agama kita juga diajarkan bahwasanya nanti kalian akan ditanyakan pertanggungjawaban. Ada juga beberapa mereka yang menyesal berteman dengan si anu. Tapi penyesalan itu hanyalah sebuah penyesalan karena sudah masuk ke penilaian. Jadi marilah sama-sama
kita memperbaiki cara belajar kita dengan yang pertama, mindset yang benar. Yang kedua, dengan waktu yang benar. Yang ketiga, dengan cara belajar yang benar. Yang terakhir, dengan mencari lingkungan belajar yang benar. Marilah kita menjadi sumber air yang senantiasa bening, cerah, dan bermanfaat bagi orang lain.